Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dengan kondisi yang masih seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi serta istirahat dengan cukup. Nah, tidak lupa juga harus tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak aman supaya terhindar dari virus. Baik, terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Baik, berdoa selesai. Nah, sekarang kita mulai belajar ya anak-anak. Sekarang kita masuk pada materi bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulisan maupun visual. Nah, jadi kita masuk pada KD 3.1, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulisan maupun visual. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian akan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dari teks tulisan. Nah, jadi tujuan yang kedua yaitu setelah membaca teks, kalian akan mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulisan dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebelumnya ada yang tahu atau pernah dengar apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Kalau pernah, coba ibu mau dengar dari ketua kelas apa itu gagasan pokok. Jelaskan menurut pemahamannya saja ya. Kemudian selanjutnya teman yang lain coba dijelaskan apa itu gagasan pendukung. Tepat sekali. Tadi ketua kelas sudah menjawab gagasan pokok. Sekarang ibu minta Hayatun Anissa apa yang diketahui dengan gagasan pendukung. Oke, tepat-tepat sekali ya jawabannya. Jadi jawaban dari ketua kelas dan Hayatun Anissa sudah tepat. Hanya saja ibu akan menjelaskan kembali apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung dan bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan pendukung pada paragraf. Nah, jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dalam sebuah paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi, keduanya memiliki fungsi utama dalam sebuah paragraf untuk memperjelas isi dari sebuah paragraf. Nah, di sini ibu akan jelaskan apa itu gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf atau kalimat. Gagasan pokok kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh. Gagasan pokok juga terdapat di awal atau di akhir paragraf. Gagasan pokok ini memaparkan topik utama pembahasan dari sebuah teks. Jadi, gagasan pokok biasanya tidak membutuhkan kalimat penghubung karena keberadaannya itu merupakan inti dari sebuah teks. Nah, kemudian yang kedua yaitu gagasan pendukung, yang dimana gagasan pendukung ini merupakan kalimat khusus. Nah, kalimat gagasan pendukung dibuat dengan penghubung kalimat. Gagasan pendukung berisikan seperti informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Nah, fungsi gagasan pendukung ini adalah untuk mendukung atau memperkuat gagasan pokok. Gagasan pokok bisa jadi dibuat dalam beberapa kalimat, sebab untuk menerangkan gagasan pokok biasanya butuh beberapa kalimat pendukung. Nah, sekarang bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi,
dalam sebuah paragraf mungkin akan sulit untuk membedakan mana yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, karena dibutuhkan sebuah pengetahuan khusus untuk kita dapat menemukan dan melihat perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi caranya yang pertama yaitu baca teks dengan cermat. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, membaca teks dengan cermat akan sangat membantu. Akan tetapi, ada trik yang lebih cepat, yakni perhatikan awal dan akhir paragraf. Gagasan pokok selalu ada di antara keduanya, sedangkan jika sudah kita temukan di mana gagasan pokok, nah misalnya di kalimat yang di awal paragraf, maka sisanya adalah gagasan pendukung. Nah, jadi cara yang kedua yaitu temukan garis besar. Membaca akan membantu kita menemukan garis besar sebuah teks. Pada saat yang sama, kita akan menemukan inti dari gagasan paragraf. Disitulah kita akan menemukan gagasan pokok, yakni inti dari topik bacaan dari teks tersebut. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Jadi terkadang gagasan pokok tidak diungkap secara eksplisit. Jadi dibutuhkan kecermatan. Gagasan pokok ditemukan dengan menarik kesimpulan. Kemudian sisanya itu disebut dengan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok ini ide utama atau yang dibahas dalam suatu bacaan dan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, jadi sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sampai di sini apakah sudah paham? Oke, karena sudah paham, Ibu akan mengecek kepahaman kalian satu persatu. Di sini ada beberapa paragraf. Kalian akan membaca dan memahami dari setiap paragraf ini. Kalian akan menentukan mana di antara paragraf ini. Yang pertama di sini kita akan tentukan di paragraf pertama. Kalian akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ibu akan kasih kalian waktu dalam 10 menit. Nanti setelah 10 menit, Ibu akan panggil kalian satu persatu untuk maju ke depan membacakan mana dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama ini. Oke, karena sudah 10 menit, Ibu akan mengecek kepahaman kalian. Ibu minta ketua kelasnya coba maju ke depan, berikan analisis kamu dari paragraf pertama ini, yang mana gagasan pendukung dan gagasan pokoknya dalam paragraf pertama. Oke, karena ketua kelas sudah maju menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kemudian di sini ada paragraf kedua. Ibu minta wakilnya maju coba berikan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Nah, jadi ketua dan wakil sudah menunjukkan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kedua paragraf ini. Ternyata kalian sudah cepat ya pahamnya. Nah, jadi seperti itu ya cara membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, caranya itu seperti baca teksnya, kemudian dipahami dulu, kemudian temukan garis besarnya dari teks tersebut, kemudian baru kalian bisa menyimpulkan dan simpulkan bahwa yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf tersebut. Sampai di sini apakah sudah paham? Karena kalian sudah paham, Ibu akan berikan kalian tugas. Kalian akan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari
paragraf ketiga, keempat, kelima yang belum dijawab tadi itu sebagai tugas tambahan kalian. Besok minggu depan ibu akan mengecek tugas kalian. Ibu akan suruh kalian maju untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti pada saat kalian akan mengerjakan tugas, mungkin ada yang merasa kebingungan atau bagaimana, bisa ditanyakan langsung ke ibu ya. Baik, ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, karena berdoa kita sudah selesai, ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.